Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Bapak, Pak Asep Muhyiddin. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik, materi yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Setelah Senin kemarin kita membahas tentang struktur teks prosedur, ya, kali ini kita akan membahas penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nah, yang pertama yaitu ada penggunaan kalimat perintah, ya. Nah, kalimat perintah ada juga dalam ciri dalam bahasa teks prosedur itu ada pernyataan dan juga ada perintah, ya. Nah, pernyataan, contoh kalimatnya. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, itu disebut dengan pernyataan. Beda lagi dengan kalimat perintah. Posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor itu berarti kalimat perintah. Dia menyuruh untuk memposisikan tubuh kita sejajar dengan monitor. Yang kedua, yaitu penggunaan bentuk pasif untuk proses. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Ya, jadi dalam ciri kebahasaan teks prosedur itu ada juga kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Ya, kalimat aktif itu berarti kalimat yang melakukan sesuatu atau tindakan. Sementara pasif kalimat yang tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan tindakan, ya. Nah, di sini ada contoh kalimat saran yang bersifat aktif. Bapak akan bacakan. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Sementara ada kalimat saran yang bersifat pasif. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut oleh Anda. Nah, perbedaan kalimat aktif dan pasif di sini terdapat pada kata menekan. Jadi kalau kalimat aktif itu melakukan sesuatu dengan cara menekan, ya, sementara pasif itu tidak melakukan sesuatu, ya, dengan cara hanya ditekan. Ya, Bapak ulangi lagi. Contoh kalimatnya akan Bapak bacakan lagi. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Ya, itu kalimat aktif. Sementara kalimat pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut oleh Anda. Ya, jadi kalimat aktif itu melakukan sesuatu dan kalimat pasif itu tidak melakukan sesuatu. Contoh yang lainnya seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Bu Ani menyirami tanamannya setiap pagi. Tanaman disiram Bu Ani. Nah, kata menyirami dan disiram itu beda makna ya. Menyirami, Bu Ani itu melakukan sesuatu pekerjaan, sementara disiram itu kata kalimat yang pasif. Tuh ya. Nah, yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan ya. Kriteria itu apa sih? Ya, kriteria itu ciri atau batasan dalam suatu kalimat teks prosedur. Ya, di sini diartikan dalam suatu kalimat teks prosedur. Jadi kriterianya gimana, batasannya seperti apa ya. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis, oleh karena itu kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Jadi dalam teks prosedur itu kalimatnya itu harus jelas batasannya ya. Diperjelas lagi batasannya, bagaimana cara kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu itu harus jelas dan harus dirinci ya. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Kalau tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, angkat kaki kanan itu sampai mana batasannya? Ya. Di sini tidak menerangkan batasan bahwa hanya mengangkat kaki kanan saja, tidak ada batasannya. Nah, ini contoh dengan batasannya. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, di sini ada batasannya. Jadi, angkat kaki kanan itu setinggi lutut. Tuh ya. Nah, ini ada contoh kalimat kedua dengan batasan. Langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan keempat bertepuk tangan. Nah, di sini juga ada batasannya. Jadi, kita melangkahkan kaki kanan 2 kali, kemudian
hitung 4 bertepuk dengan tangan, kemudian bertepuk dengan tangan. Itu ada batasannya ya. Jadi paham, kalau tanpa batasan hanya keterangannya saja, tidak dijelaskan dengan rinci, sementara dengan batasan itu dijelaskan dengan rinci ya. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya menggunakan kriteria batasan ya, harus dijelaskan dengan rinci. Yang tadi contohnya yaitu dalam kalimat angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi angkat kaki kanan itu setinggi lutut gitu ya. Iris-iris bawang itu dengan kecil ya, iris-iris bawang itu dengan kecil. Nah, bawang itu diiris-iris harus kecil itu ya, contoh batasannya. Tadi kan dijelaskan dalam kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada kalimat perintah. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri kalimat perintah yang kalian harus ketahui ya. Yang pertama, intonasi pada bagian langkah kalimat anak meninggi ya. Nah, jadi dalam kalimat perintah itu intonasinya beda dengan kalimat-kalimat tanda seru, misalnya tanda tanya ya, atau beda lagi dengan kalimat langsung ya. Jadi kalau kalimat perintah itu intonasinya tinggi ya, seperti akan Bapak contohkan. Contohnya, Rudi, tolong buang sampah itu ke tempatnya. Nah, itu berarti intonasinya tinggi ya. Atau Bapak contohkan lagi, Anton, tolong sapu halaman itu segera. Nah, jadi intonasinya itu harus ditekankan dan tinggi ya. Jadi beda dengan kalimat tanya. Misalnya kalau kalimat tanya seperti ini, intonasinya juga tidak tinggi. Bagaimana kabarmu? Nah, ya, bagaimana kabarmu? Berarti intonasinya tidak tinggi. Beda dengan kalimat perintah tadi. Nah, itu ya. Jadi intonasinya itu dalam kalimat perintah sangat diperhatikan. Nah, yang kedua, kalimat perintah biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan ya. Contohnya, ambillah buku itu di perpus ya. Ambillah buku itu di perpus, itu juga kalimat perintah ya. Atau potonglah buah itu menjadi 3 bagian. Nah, itu juga ada partikel lah ya. Sementara partikel kan, contohnya, kerjakan tugas itu di rumah. Nah, itu juga kalimat perintah dengan partikel kan ya. Atau tuangkan minuman itu ke gelas ya. Nah, itu juga kalimat perintah dengan partikel kan ya. Nah, yang ketiga, biasanya dalam kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda baca seru. Nah, biasanya ada tanda baca seru dalam kalimat perintah itu. Tuh ya. Nah, yang keempat atau bagian D yaitu penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan pada teks prosedur ya. Jadi dalam teks prosedur menggunakan juga ciri kebahasaan keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan ya. Kata keterangan atau disebut juga dengan adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain ya, seperti verba atau kata kerja, atau adjektiva kata sifat ya. Nah, yang pertama yaitu tentang keterangan cara. Nah, keterangan cara ini biasanya yaitu ada kata dengan dan secara ya. Cara untuk melakukan sesuatu ya, biasanya ada kata dengan dan secara ya. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, di sini dijelaskan bahwa keterangan caranya itu ada kata dengan rapat. Bungkuslah adonan dengan rapat. Keterangan cara membungkus adonan itu dengan rapat ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, bunyikan secara serentak semua gendang. Nah, keterangan cara di sini berarti secara serentak. Secara serentak membunyikan semua gendang itu ya. Kemudian yang kedua, ada keterangan alat. Keterangan alat biasanya menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Nah, jadi dalam teks prosedur itu juga ada keterangan alatnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin.
Nah, kata gergaji mesin itu berarti keterangan alat, ya. Bapak contohkan lagi. Guntinglah rambut itu dengan tipis. Nah, keterangan alatnya yang mana coba? Ya, gunting. Ya, berarti alat itu gunting, keterangan alatnya, ya. Nah, yang ketiga ada keterangan tujuan. Keterangan ketujuan biasanya menambahkan informasi pada kalimat, ada kata untuk, supaya, atau agar, ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Rebuslah mie itu supaya matang. Nah, kata supaya itu berarti tujuannya, merebus mie itu supaya matang, tujuan, ya. Atau tambahkan gula itu ke kopi, ya, agar semakin manis misalnya. Nah, agar itu berarti tujuan menambahkan ke kopi itu agar manis, gitu, ya. Yang keempat yaitu keterangan derajat atau kuantitas. Nah, keterangan derajat atau kuantitas di sini disebut dengan ukuran, ya. Ukuran dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya, ya. Berarti angkat kain itu diangkat setelah dicelup, ya. Kemudian ada contoh kalimat kedua, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Ukuran tanaman dipupuk itu biasanya sebulan sekali. Tuh, ya, tujuannya. Nah, kemudian yang kelima ada keterangan syarat. Keterangan syarat itu biasanya menambahkan terjadinya sesuatu peristiwa, dan biasanya ada kata jika, ya. Ada kata jika dalam keterangan syarat itu. Nih, jika cabai terlalu banyak, masakan akan pedas, ya. Jadi masakan akan pedas jika cabai terlalu banyak, ada kata syaratnya itu, ya. Jika hujan terus-menerus, maka akan terjadi banjir misalnya. Itu juga ada keterangan syarat. Keterangan syarat itu biasanya ada kata jika, ya. Nah, itu, ya. Nah, yang terakhir yang keenam ini mungkin kurang jelas, akan Bapak bacakan, yaitu keterangan akibat. Keterangan akibat, tadi ada keterangan syarat, sekarang ada keterangan akibat, yaitu menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Ya, jadi keterangan akibat itu dari timbulnya suatu peristiwa, biasanya menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi, ya. Contohnya, goreng adonan itu hingga kecoklatan, ya. Goreng adonan itu hingga kecoklatan. Akibat dari menggoreng adonan berarti hingga kecoklatan, jadi kecoklatan, ya. Nah, kemudian Bapak contohkan lagi. Kalimatnya ya Bapak contohkan lagi, yaitu masaklah telur itu sehingga terlihat matang misalnya. Masaklah telur itu sehingga terlihat matang, ya. Jadi memasak telur itu akibatnya terlihat matang. Jadi ada kata sehingga di sana, ya. Nah, ada kata sampai juga, ya. Aduklah adonan itu sampai kental misalnya. Nah, itu juga disebut dengan keterangan akibat. Tuh, ya. Nah, ciri kebahasaan dalam teks prosedur selanjutnya yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, di sini ada penggunaan kata atau frase hubung, ya. Frase itu bagian dari suatu kata. Nah, contohnya yaitu menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, ya. Nah, itu disebut dengan kata-kata kalimat saran. Jadi dalam kalimat saran itu harus ada kata yang tadi, sebaiknya, hindari, jangan, ya. Nah, contoh kalimatnya, tolong sebaiknya meja itu diletakkan di depan kelas. Nah, itu merupakan saran, ya. Merupakan saran, ya. Hindari untuk menyalakan HP ketika sedang ada petir misalnya. Nah, itu juga menyatakan larangan, ya. Jadi dalam ciri teks prosedur pasti ada kata saran dan ada kata larangan, ya. Nah, contoh lainnya dalam teks prosedur yang kalimat saran yaitu sebaiknya cuci dulu
buah itu sebelum dikupas. Nah, dalam teks prosedur itu pasti ada kata saran, yaitu kata sebaiknya ya. Kemudian kata jangan ya. Jangan terlalu lama untuk meredam baju tersebut misalnya ya. Kemudian ada penekanan untuk hal yang perlu diperhatikan dalam teks panduan instruksi, sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah. Nah, jadi ciri dalam kaidah kebahasaan teks prosedur itu pasti ada kata perintah atau disebut dengan imperatif. Bisa juga dengan saran, pilihan saran sebaiknya, dan pernyataan ya, kamu harus. Nah, ini ada contoh kalimat lainnya. Ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras Anda menggerakkan leher otot, leher akan rusak. Nah, di sini ada kalimat sarannya ya. Ada kata jangan, itu hindari, dan ada kata juga jika ya. Jika itu termasuk bagian dari saran. Nah, yang F menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Ya, jadi kata penghubung atau konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks prosedur itu menggunakan kata kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini ya. Contohnya kata kemudian, setelah mie itu direbus, kemudian angkatlah dan tuangkan ke dalam mangkuk. Nah, itu ada kata kemudian ya. Sekarang coba masukkan bumbu mie tersebut misalnya ya. Kemudian setelah dimasukkan, berikutnya siapkan mangkuk dan sendok. Itu juga kata dalam kaidah kebahasaan teks prosedur, yaitu ciri kata hubungnya ya. Setelah ini lalu mie siap untuk disajikan misalnya ya. Nah, pasti ada saja bagian dari kata hubung atau kata konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Ya, kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Pasti ada kemudian itu terlalu sering ya. Untuk itu diperlukan pelesapan. Nah, apa itu pelesapan? Pelesapan itu penghilangan bagian tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini ada contoh kalimat yang lainnya. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan ya. Jadi kata kemudian sekarang itu dihilangkan dan diganti dengan kata dan ya. Nah, kemudian yang G yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Pasti akan sering dijumpai yaitu akhiran i dan akhiran kan dalam teks prosedur ya. Nah, penggunaan akhiran i ini dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Yang tadi berkaitan dengan kalimat pasif dan kalimat aktif ya. Kemudian ada akhiran kan dipakai objek dalam kalimat bergerak ya. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumuri mentega pada loyang ya. Ini berkaitan juga dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif ya. Lumuri loyang dengan mentega. Lumuri mentega pada loyang ya. Yang aktif itu kalimat pertama. Lumuri loyang dengan mentega atau lumuri mentega pada loyang. Nah, yang terakhir yaitu G, penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur ya. Jadi dalam ciri kaidah kebahasaan teks prosedur pasti ada akhiran i dan akhiran kan ya. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Nah, sementara akhiran kan dipakai jika objek dalam kalimat bergerak ya. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Nah, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, lumurkan mentega pada loyang ya. Itu kalimat kedua. Nah, kalimat kedua itu kalimat bergerak. Jadi melumurkan mentega pada loyang ya. Sementara
kalimat pertama, lumuri loyang dengan mentega. Itu kalimat pasif atau tidak bergerak ya. Jadi mentega dilumuri dengan loyang. Sementara yang kedua tadi, lumurkan mentega pada loyang. Jadi kalimat bergerak ya. Dan contoh kata lain yaitu kerjakan tugas itu di rumah ya. Kerjai tugas di rumah ya. Nah, kerjakan itu kalimatnya bergerak, aktif ya. Sementara kerjai itu kalimatnya tidak bergerak, ya tugas yang mengerjainya ya. Sementara kerjakan itu bergerak ya. Jadi ada akhiran i dan akhiran kan dalam ciri teks prosedur, itu pasti ada ya. Nah, sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya tentang ciri kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Jika kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, baik itu di Classroom atau di YouTube ya. Pahami saja, dibaca materinya tentang kaidah teks kebahasaan teks prosedur ya. Sampai sini, semoga kita terus belajar dengan semangat ya. Dengan semangat dan pantang menyerah ya. Semoga pandemi ini cepat selesai. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.